Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifah. Hey there. Prodi Manajemen Subscribe to my Pendidikan channel. Islam dari And also Universitas press this Hasyim bell icon. Asy'ari Kediri, Jawa. Hari ini adalah kegiatan saya PLP yang ke-1 di MTS Nurul Quran Bandung Rejo, Jogoroto, Jombang. Di sini saya akan observasi mengenai manajemen kesiswaan yang akan dinarasumber oleh Bapak Ahmad Tosikin. Beliau menjabat sebagai Waka Kesiswaan di MTS Nurul Quran Bandung Rejo, Jogoroto, Jombang. Di sini saya akan bertanya mengenai observasi saya bagaimana cara penerapan manajemen kesiswaan yang ada di MTS Nurul Quran. Monggo Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk mahasiswa PPL dari Universitas Hasyim Asy'ari. Untuk kesiswaan yang dipegang oleh saya, bahwa manajemen yang saya terapkan di sini merupakan manajemen keseluruhan antar keluarga madrasah. Ada beberapa poin tugas-tugas dari kesiswaan dalam melaksanakan bidang sebagai kesiswaan. Yang pertama yaitu menyusun program pembinaan kesiswaan. Yang kedua, melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan kedisiplinan dan tata tertib madrasah yang baik. Yang ketiga, membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kegiatan kurikuler atau yang disebut dengan 7K. Yang keempat, memberikan pengarahan dan pembinaan pada pengurus OSIS. Yang kelima, menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berskala atau insidental. Yang keenam, melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa penerima beasiswa bersama petugas BK. Yang ketujuh, mengadakan pemilihan calon siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar madrasah. Yang kedelapan, menyusun laporan kegiatan kesiswaan. 9, kerjasama dengan petugas BK dalam penyeleksian penerimaan siswa baru atau disebut PPDB. Yang 10, mengawasi disiplin gaya belajar siswa, mengajar guru dan kerja pegawai sekolah. Mengatur ketertiban
siswa, guru, dan pegawai dalam pemeliharaan kebersihan dan keindahan sekolah. 11. Mengkoordinasikan kegiatan olahraga dan seni atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir yaitu mengatur jadwal rutinitas kegiatan upacara. Ini bagian-bagian dari program kesiswaan. Mungkin ada program-program selain yang Bapak sebutkan tadi. Untuk program selain apa yang tadi sudah saya sebutkan, itu ada tambahan lain yaitu program seni Al-Banjari. Akan tapi seni Al-Banjari itu kita koordinasikan dengan pondok, kita kerjasama dengan pondok. Yang kedua, khitobah dan seni baca Al-Quran atau qiraah. Itu kegiatan-kegiatan ekstra tambahan yang di luar dari kegiatan ekstra yang wajib yang sudah ada di madrasah. Ya, dari tugas-tugas kuota kesiswaan tersebut mengenai memberikan pengarahan dan pengurus OSIS itu bagaimana, Pak? Untuk pengarahan kepada pengurus OSIS itu setiap bulan itu ada rapat. Yang pertama itu rapat evaluasi kinerja dari masing-masing pengurus OSIS. Yang kedua, rapat ketika menangani kedisiplinan peserta didik. Yang ketiga, rapat ketika menjelang hari-hari besar nasional atau hari-hari besar Islam. Itu setiap bulan. Kalau hari-hari besar Islam, hari-hari besar nasional itu tidak setiap bulan, tapi itu masuk agenda rapat setiap bulan. Berarti semua pengurus-pengurus OSIS itu diajak musyawarah. Ya, semuanya diajak semua rapat, dan yang membuka, yang muqaddimah itu juga dari ketua OSIS. Saya tinggal memantau, menambahi sedikit apa yang jadi pembahasan pada waktu itu. Jadi saya memberikan kebebasan kepada pengurus OSIS untuk berimajinasi atau istilahnya berwawasan, biar dia itu bisa berekspresi dalam penyampaian. Atau nanti juga ketika terjun di masyarakat pasti akan dimanfaatkan. Itu mengenai pengarahan dan pengurus OSIS, Iya. pembinaan pengurus OSIS. Kemudian dalam bekerja sama dengan BK tadi mengenai penerimaan calon peserta didik atau PPDB itu bagaimana, Bapak? Untuk penerimaan peserta didik untuk yang tahun ini, Hey there, 1 tahun subscribe to my channel and also press this bell icon. pandemi, ada beberapa jalur yang harus ditempuh untuk mengakses bagaimana cara mendaftar diri ke madrasah. Yang pertama itu jalur offline,
langsung daftar ke madrasah, karena setiap hari juga madrasah ada yang piket meskipun tidak full. Yang kedua, jalur online, di mana yang sudah diterapkan ke operator yang men-setting itu bagian operator, dan alhamdulillah kemarin sudah selesai untuk pemasangan banner PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Jadi jalurnya itu ada offline, ada online. Kemudian setelah itu ada tes, dan pendaftaran itu juga ada gelombang 1, gelombang 2. Begitu juga sama dengan tes masuk yang nantinya peserta didik itu akan kita terima, kita tes dulu dengan beberapa mata pelajaran, diantaranya pelajaran PKN, IPA, MTK, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, akidah akhlak. Itu mata pelajaran yang rencananya akan diteskan ke anak-anak peserta didik baru, dan setiap guru mengumpulkan soal kurang lebih antara 3 soal sampai 5 soal setiap mata pelajaran, dan dijadikan satu untuk tes ke anak-anak yang mau mendaftar. Berarti nanti tesnya itu harus datang ke sekolah apa offline apa online? Tesnya itu yang kemarin itu waktu rapat itu secara online. Jadi nanti anak-anak tinggal membuka websitenya MTS Quran, situ ada link, muncul semacam profilnya madrasah, kemudian ada beberapa aplikasi, mungkin di situ ada Google Form apa itu namanya. Nanti anak-anak tinggal membuka, sudah kelihatan soalnya, dan otomatis akan diketahui nilainya langsung oleh operator. Dan untuk pengumuman, insya Allah kalau tidak salah itu secepatnya akan diumumkan kepada wali murid atau ke anak-anak yang lain. Berarti calon peserta didik baru tidak perlu tes kesekolahan ya Pak? Bisa online juga? Insya Allah tidak, karena kondisinya seperti ini. Kalau yang kemarin waktu belum ada corona itu anak-anak langsung ke madrasah, kemudian ke lab ruang komputer itu, di situ ada 44 kalau nggak salah, 44 unit komputer, semuanya sudah online, sudah bisa diakses internetnya. Jadi soal tinggal membuka, tinggal mengerjakan, dan ada gelombangnya, gelombang 1 jam sekian sampai jam sekian, itu yang waktu belum ada corona. Tapi kalau sekarang insya Allah memakai online, dan yang tahu sistemnya, cara pengujiannya yang detail itu dari operator. Kemudian di sini saya akan menanyakan kepada kalian bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan maka kesiswaan kedisiplinan siswa. Untuk langkah-langkah kedisiplinan siswa, yang pertama itu
setiap bulan, 1 bulan minimal 2 kali upacara, dan di situ tidak henti-hentinya siapa yang menjadi komandan upacara, pembina upacara itu selalu memberikan nasihat untuk selalu anak-anak bisa disiplin, dan alhamdulillah hasilnya juga baik. Anak-anak selalu memperhatikan kedisiplinan. Yang kedua, kita selalu berkoordinasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran. Untuk koordinasi dengan orang tua, kalau orang tua itu sekitar madrasah, kita bisa. Kalau yang jauh hanya bisa lewat WhatsApp atau telepon ketika anak itu dalam keadaan kurang semangat belajar. Dan alhamdulillah dengan langkah-langkah seperti itu anak-anak bisa termotivasi, terpantau semua, bukan dari kesiswaan saja, tapi setiap guru, setiap wali kelas, lebih-lebih wali kelas yang tahu persis data anak-anak, paham karakternya, nama-namanya juga hafal, dan setiap ada permasalahan, entah itu kurang semangat belajar anak ataupun anak kurang disiplin, 1 hari 2 hari itu sudah kelihatan membaik. Pembinaan yang setiap guru, setiap wali kelas memberikan motivasi kepada anak yang bermasalah selalu direspon dengan baik, dan orang tua sebagai wali murid dengan langkah apapun selalu mendukung demi kebaikan peserta didiknya, demi kebaikan anaknya sendiri, lebih kebaikan madrasah. Ya, itu tadi sekitar observasi saya mengenai penerapan bagaimana wakil kesiswaan menjalankan manajemen kesiswaannya di Al-Qasirul Quran. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel